mencegah kejahatan, kejelekan, kekejian dan kemungkaran. Salat yang kibar, salat yang betul, yang mampu kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi le pertanyaan dia cek nyo lawit penerapan syariat Islam, maksiat tetap berjalan, kemungkaran tetap berjalan, bahkan lebih. Yang pertama betul karena sesuai dengan perkembangan uronyo. Yang kedua betul karena semakin dulu ketika terapkan syariat, ketika praktekkan syariat, maka bubuk yang luarnya nggak pasti itu. Cuma yang persoalan kita nyo, ketika terapkan syariat juga sambil melanggar syariat atau hana syar'i. Contoh, masa kita nyo jak sembahyang wajib Jumat atau tajak makan duri hormati, tajak mendoa jamaah atau pengajian. Kebiasaan perilaku kita nyo mengurangi pahala, bahkan dapat menghilangkan. Mata tajak sembahyang Jumat tak perlu ipatu buat hati ipatu lain kan digenerik yang contoh. Alian menanci tempat mengganggu orang. Jadi sebagian orang awam tentang fiqh, tentang ayat Al-Quran, tentang agama, yang dibayangkan liganya syariat dan agamanya hanya meliputi urusan-urusan jinayah, hudud, jambu, kemudian masalah mezina, masalah mencuri, padahal seluruh kehidupan dan tatanannya adalah agama. Jadi ketika kita salah menerapkan agama Allah, bahkan cenderung tak ulo-ulo, maka pengorbanan kita yang ketegakkannya yang pertama memungkinkan hana makbul, hana diterima. Dan yang kegijuk contoh dalam pengorbanan pertama manusia antara Kabil dan Habil. Ketika Adam memerintahkan anaknya Kabil dan Habil untuk berkorban, salah itu diterima ngata Habil karena ikhlas. Betul-betul serius, ikhlas. Atau Kabil hanya diterima karena berkorban dengan hanaga, kemudian ada tujuan tertentu nak udang dibalik batu. Dan di sela-selanya truk syaitan sampai truk burung gagak hijak murno jepoh adu-aduan gara-gara urusan ingin keikliman bejit dan nomain bejit semupoh. Jadi yang korban yang paling pertama dalam sejarah begitu setelah Adam lahir anak-anaknya Kabil dan Habil. Jadi kemudian terus berjalan. Jadi ibadah kurban yang kita rayakan Idul Adha prinsip dasarnya karena dari awal. Kemudian pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam lebih tegas syariatnya, lebih ketat, dan kemudian diterjemahkan, disempurnakan loh pada masa Rasulullah Muhammad SAW yang juga cicit daripada Nabi Ibrahim dengan sempurna. Bagaimana sempurna? Membayangkan pengorbanan, kita bayangkan pengorbanan Nabi Ibrahim, mimpi 3 malam berturut-turut, kemudian mengkonfirmasikannya dengan Ismail, harus dakwanya. Secara logika, yang perintah ada malam pikiran. Secara logika manusia. Satu.
secara nurani dan jiwa kemanusiaan juga hai demam karena takur itu darah mengubah kaya mata menyuruh rugi ke kau hidup kita ke taubah yang kena pegang hendak boleh Allah kena uji keikhlasan Ibrahim Ismail mendua para nabi dan rasul ayah dan anak lo harus poh li ayah lo karena keikhlasan Ibrahim dan Ismail rela dan yakin dengan kesabaran, keikhlasan penuh tanpa basa-basi, tanpa protes, tanpa pemberontakan, tanpa sinis kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketikanya langsung berbalas. Jadi kurban dalam arti ini adalah memang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dalam arti pengorbanan yang kita hadapi uro-uro lebih dan berakhir dengan perintah kurban hewan yang halal dimakan, kambing, lembu, sapi, kibas, secara usul fiqh. Tetapi lebih luas daripadanya yang sebagai simbol dan contoh untuk pengorbanan yang lain. Maka sehebat apapun perjuangan, ia juga membutuhkan pengorbanan yang begitu luar biasa. Munyo niat anak suci, anak ikhlas ini tetap bermasalah. Nyo menjadi penting untuk dapat perbandingan kisah Nabi Ibrahim, pengorbanan Nabi Muhammad SAW juga dan keluarga dronnya dengan pengorbanan urang gitu nyo, perjuangan gitu nyo yang berkali-kali daje, yang berakhir dengan hasil yang ada maksimum. Ya harus dibuat perbandingan apakah nama salah. Pengorbanan yang bermasalah, niat yang bermasalah. Tuhan Maha mengetahui. Tasawuf dan masyarakat aku ingin muno, aku ingin mendel lagi dan tu semacam janji anak tak apa haju. Tetapi ya sesungguhnya Tuhan yang itu dan kita yang sendiri yang itu. Maka Ibrahim Ismail alaihissalam yang menunjukkan keikhlasan yang tiada tara, walaupun harus hanya itu dalam logika, harus pada kuanan. Maka diganto oleh Allah karena sangat ikhlas seketika diganto hanabiakoh ganto ngelain seketika itu karena kesalehan. Oleh karenanya pengorbanan Kabil dan Habil menunjukkan dua contoh antara pengorbanan untuk kejelekan yang tidak diterima oleh Allah, yang tidak hendak diterima. Kemudian penghormatan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam mendua diterima oleh Allah dan seluruh keluarga yang rela, termasuk ibunda daripada Ismail. Nah, jadi nyo menjadi penting ketika kita nyo lamudip nyo lung jatah kalung berkorban demi nanggro, demi nyo, demi di, nyan berarti macam bermasalah. Nyan hantu bertujuan, karena anak keikhlasan. Karena itu dari nol kan ketika tanit hawarah tujuan ibadah akan terjadi. Nah, maka yang akan terjadi apabila anak keikhlasan adalah bencana malapetaka yang tercipta dari ketidakikhlasan itu sendiri. Nyambat. Dan ketika dalam ibadah juga demikian, urang sangat yakin dikorbankan wade, abi wajib yang sunat, al yang wirid, segala macamnya juga pengorbanan. Tapi hal saleh dalam arti hal tepat-tepat. Salehnya artinya saluha yasluhu. Salihun, sulfat, sesuai, cocok, relevan, jika bertanggungjawabkan dengan perintah Allah sekaligus hanya menyinggung urang lain. Maka menyuruh alim jile, profesor, sarjana, tentara, jenderal segala macam jile. Tapi urang yang saleh terbatas di antara dampak dari kesalahan bisa keramat. Bisa keramat. Maka ayat
yang dia merempat Tuhannya orang yang saleh. Famangkana liqa arabihi, di barang kata kena merempat Tuhan. Dan Allah gepegat dinan ishim liqa. Sebetulnya dia gepegat sid secara ilmu nahu. Famangkana yuridu ayyal taqiya rabbahu. Di barang kata kamu merempat akan Tuhannya, fal ya'mal amalan salihah. Secara kalimat yang lebih tepat. Tetapi secara ilmu balaghah, famangkana liqa arabi. Di barang kata kena merempat wal liqa hanafi'il ithim. Berangkat jam dia merempat. Maknanya tidak butuh waktu. Sampai tak ada mengaki dalam toilet macam merempat Tuhan, tak kena doa. Dan melindung daripada jin inang jin agam. Baik diganggu gitu yang. Baik kata pada tubuh dia. Nyampak. Apalagi langsung jin. Apalagi dalam ibadah yang jika khusus. Dalam kehidupan sehari-hari dimanapun. Fal ya'mal amalan salihah, hendaklah beramal saleh. Jadi berat, yang paling berat beramal saleh. Bak perasaan tayo tentang ini yang saleh. Maka ilun sering ilun begah. Nyo kita nyo Aceh, umat Islam di Aceh 100% gitu yo. Di 28,3% yang Kristen, Nasrani, Hindu baju tak 0,3% beragamanya. Tapi problem kita nyo adalah di masalah termasuk ilmu pengetahuan agama, kualitas ibadah dan menerapkan agama dalam sisi yang lain dan kesalehan sosial yang bermasalah. Sehingga walaupun di Aceh punya musim demokrasi curang, pemilu curang di Aceh terjadi itu. Artinya hana mutu dengan syariat, hana mutu itu. Lagi hana sih yang menang kira-kira. Nyo harus perbaiki. Karena yang menjadi penting urusan kepemimpinan, urusan ibadah. Ayat Al-Quran, ini ja'ilum fil ardi khalifah. Yang antara misi manusia yang kebuat oleh Tuhan. Ada menjadi khalifah, pemimpin pengganti yang sebelumnya dipimpin oleh iblis, jin, ke manusia. Tapi iblis mandang naha untuk menggoda. Artinya ketika kita menjadi pemimpin, kita berarti akan semakin banyak godaan untuk korup, untuk menyimpang, untuk menindas dan sebagainya. Ketika jadi kita sebagai pemilih dengan sih mungkin ngenpeng, ngenggertakan, ngengkebohongan, galak kita yang buji pengut, buji bohongi bisa jadi demikian. Maka sebagian besar kehidupan yang pertama yang terbaik untuk kita perbaiki adalah menyalahkan diri, introspeksi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi diri. Kalian baru dapat salah. Dan musuh dua termasuk setan, iblis dan manusia dalam arti musuh dua, penjajah dua, penindah dua. Ya ijajah kita nyo itamang ketika kayak dukui dalam iban. Yang baru dijajah. Tapal lagi jajah bangsa Arab le Yahudi le Israel. Yahudi hanya le 15 juta dolar seluruh dunia. Bangsa Arab 500 juta lebih. Tapi hanya mikira pilih Israel. Dan sesuai ayat Quran kali uping Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Berapa banyak fi'atin qalilah, kelompok yang jumlahnya minoritas sedikit. Ghalabat fi'atan katsirah, dapat menundukkan, mengalahkan, menguasai orang yang jumlahnya banyak. Artinya kita Aceh tidak banyak. 5,5 juta segala suku. Aceh, ada dari Jawa juga, ada Gayo, ada Singkil, Simulu. Tidak masalah kita sedikit, tapi bagaimana kita harus merancang anak-anak kita, generasi kita dapat memimpin diri mereka sendiri, bahkan memimpin orang lain dalam arti yang sesungguhnya. Termasuk puji kedoki luar beramai, doki yang betul, doki barang halim. Bujit kuasai Indonesia, bujit kuasai Asia Tenggara. Lagi Jamun, maka Aceh Jamun menjadi penyangga Kesultanan di Asia Tenggara. Jika Aceh tidak menyerang Malaka, maka hampir dapat dipastikan hampir seluruh semenanjung Malaysia adalah Kristen. Dapat dipastikan, hampir dapat dipastikan karena yang menyerang Malaysia itu Portugis dan Inggris.
bagian Talib yang memang jelas-jelas dalam surat Gubernur Portugis di Goa disebutkan musuh kita terbesar adalah Kesultanan Aceh yang menyebarkan Islam di negeri-negeri Melayu. Si pegah makna ji mutuh raya menang. Apalagi Portugis yang dulu pernah menjadi bagian dari Spanyol pernah dikuasai oleh Islam. Nah, balah dendam di dalamnya. Kapal lagi ipegaphi kembali, ipegersen kembali orang Filipina Manila. Yang Manilanya nang dua Islam awai. Makanya di Manila, fi amanillah. Ya benar. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi hati-hati kita anu cuco ada kemun tetangga dengan hai dah jamin iman modro dah ida jamin yo lama sikit yo kita macam beriman tapi yo kakak bisa bela. Maka kiban cara jaga adalah pendidikan agama, mendidik orang saleh, dia bisa kerja apapun. Lagi itu ahli Allah. Maka beranggapan je merempak Allah. Ketika beranggapan je merempak Allah, liqa rabbihi, dia merempak beranggapan dengan amal yang saleh dan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan tidak bersyarikat Tuhan dengan kekuatan apapun yang lain. Jadi juga kita harus talur ada. Kita yang aja hurufnya tahu Tuhan yang tertunggu ji. Nyo fikir macam-macam. Upai, kekuasaan, ukurumo, lagau, moto, ibadu baru. Yang tinggal fikir roy. Hana payah penjelasan. Apapun status. Kenyang dari kalangan ulama, dari sarjana, itu pula dari mantan TNI, Polri, dari pejuang yang pernah memberontak, dari aktivis. Kita banding-bandingkan ni. Ketika pegah peng ligo ibapeng hanya long jadi kenapa empat peng kali. Kemudian kajak kena tak apa nak tu tak sembahyang jenazah saya ini nak urmingai. Jadi kita tidak bandingkan tu. Getaran hati ni waktu kita dengar kata-kata peng dan kita dengar kata-kata Tuhan kan masing-masing kita rasakan. Ya, maka mari kita jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita yang satu-satunya. Dalam perilaku kita, dalam pikiran, dalam niat, dalam apapun. Supaya merupakan Tuhan. Supaya kita mencapai derajat kesalehan, masuk dalam surga Allah. Baik sampai terlalu salah, apalagi salah selalu. Jadi nyo ke kaum muslimin dan muslimat, siga tu ulangi bahwa kita yang Aceh pernah hebat, tetapi hebatnya hana wajib selama haji. Jika hana hebat, kita yang hana galak deling hebat. Dalam arti hana le dilakukan apapun yang membawa kita yang kepada hebat. Dalam segala sisi ekonomi, pendidikan, budaya, politik, penerapan nilai Islam yang benar. Juga kitanya bisa hancur terus-menerus, bisa mundur terus-menerus apabila kitanya hanya terhasilkan energi dan kekuatan negatif. Apabila Acehnya dapat daerah yang menginvestasi pemikiran baru, dengki, khianat, untuk ekonomi, untuk investasi pendidikan. Jadi harus berubah. Bagaimana cara kita menjadikan masyarakat Aceh yang Muslimnya, bahkan orang non Muslim yang tinggal di Aceh juga menghormati kitanya. Bahwa pertama, kitanya tak percaya ke Quran, kitab suci, wajib juga kita dalam perilaku benar Tuhan. Sampai mak abah kita dah percaya Quran tapi perilaku dia lagi hana Tuhan. Menansi kata depu puluhan ribu jumlah hadis Nabi. Di Aceh dah buka mulut long kada apa bulan. Kada apa bulan. Ceramah kata lagu di malam, tapi dalam perilaku kadang-kadang dalam keadaan tertentu lagi hana Nabi. Alinya utak kita yo cara utak rakyat Aceh yo cerdas. Berbagai macam keturunan, makanan ikan segar kan. Tapi kita yang mantang dijebak legap untuk tak pelihara pai. Kita cerdas.
Tapi habagok yang bangainya yang kita jalankan menjadi operasi hari-hari aja dalam operasi kehidupan kita. Jadi kita jet ke proxy war, jet ke alat bom untuk membunuh diri sendiri, menghancurkan dan memundurkan diri sendiri. Bahkan terkadang termasuk dimanfaatkan isu agama. Pak Soy manfaatkan Pak Uri yang hanya mufum agama secara detail. Yang mana? Yang berikut kita yang nasi hana kelebihan apapun. Kayak bihana jarang kita wajah bihana ganteng hana laga. Tapi mung tingkat tinggi. Yang nasi yang punya tinggai mong rumah enggak tinggai rumah ibu ya cok dubalong betul dalam perjalanan nyo harus darabah supaya gedenya dengan Allah nanggro maju makmum musuhu kembali berperadaban dan mulia anak so pertama lain gedenya anak ramai daripada salji Tegelo megah benar 5,5 jutanya kali lengkap suku-suku lain termasuk urang suku Jawa di Aceh nomor 2 itu 18% seluruh Aceh. Urang Aceh 70%. Urang Gayo 7%, yang lain 1%, 1%, 0, lagi alas, klut, singkil. Dan kekuatannya mandum atas nama Islam harus menyatu di Aceh untuk menjadikan Aceh maju dalam arti yang sesungguhnya termasuk agama. Dalam arti agama penerapan yang betul, nilai-nilai bidamang hingga ke birokrasi dan pemerintahan dan pembangunan dan apapun. Sehingga kehadiran Tuhan baik dapat tiling kita, baik jadikan kita Tuhan yang maha besarnya menjadi kecil gara-gara salah perilaku kita. Sehingga urang kebahagiaan urang ada dipelajari kita karena ada dari Islam. Padahal kan Islam yang telah umat. Urangnya tren di Amerika, Eropa, Australia dan Afrika, urang pindah agama keislamian mayoritas. Di Aceh jumlah penduduk Islam di Indonesia pertama secara persentase berkurang. Yang tinggal terjemahkan ke Roy. Karena menyelum pegah tajam dah. Seolah-olah provokatif tentang Islam di Indonesia. Di Aceh betul dan di Indonesia juga jumlah penduduk Islam utama karena kelahiran. Di Indonesia juga persentase menurun. Berarti kaitrun. Cuma karena jumlah lahir kan. Kan urun temang Islam. Di Eropa persentase ju alan urang lahir generasi yang non muslim pihak ramai karena ide budaya melahirkan anak ini kayak badasi kan yang lahir ya udah Islam. Jadi mendamah laju-laju di Eropa, di Jepang, maka lo pegah kuno kita ya baik dua-dua saja tinjau kembali kisah Spanyol dan Filipina mau balik Tujur total lebih. Urangnya Islam di Aceh serba her total mioda akui betul idamang Islam dari perla. Mioda akui. Mioda anggap dari perla nak tahu lah kan? Yang terserah. Tanggap mioda akui. Nanti kalian tu padum persen yang hanjir buat umur dari padum persen hanjir buat di Aceh buat Quran macam nak berkata terjemah tafsir dan segala macam. Nian bet tapi kele kita hanya umur ni hanjir buat. Anak muda yang betat-betat kan deh ada pilkada, ada pemilu deh jual. Yang kada yang deh kan ada pemilu nak dapat natas tu. Atau dia kena menikah itu oleh kuaket. Dia tunggu imam. Kada. Yang baru tingkat dasar lo maka. Kalau dah bicara bagian terjemah, bagian tafsir dan seterusnya. Jadi kesimpulan kita memiliki beban yang berat untuk masa depan. Dan tak kala masa depannya lagi perintah Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai urung-urung yang kamu iman. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat. Hendaklah orang beriman itu melihat masa lalunya itu lihat untuk hari esok. Nah, jadi kita bangun masa lalu dengan kita
bangun masa depan, masa kini dengan takalan 4 kelebihan masa lalu, 4 kekurangan. Jadi masa depan tu sejarah sesungguhnya yang harus kita bangun. Jadi yang manteng kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, yang ingin disampaikan inti bahwa dengan semangat Idul Adha kita lakukan pengorbanan dalam kehidupan kita dalam sudut apapun, baik untuk keluarga kita dapat wadah dan minta rezeki dan seterusnya betul-betul kita contoh Nabi Ismail Ibrahim juga berdua tak ingat cermin daripada peristiwa Kabil dan Habil, di mana salah satunya tidak diterima kurban karena tidak ikhlas, karena ada tujuan jahat, ada udang di balik batu. Nah maka kita ikhlaskan pengorbanan kita sekalipun untuk anak rumah kita dalam arti yang sesungguhnya, kan sekedar kurban pohlemo yang contoh ke pendidikan yang oleh Allah ke Nabi Ibrahim untuk disebarkan ke umat, termasuk umat Muhammad. Ya. Jadi yang penting mudah-mudahan manfaat yang ulun Tuhan sampaikan, lebih dan kurang ulun suat pakai maaf. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا ذنوبا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولذكر الله أكبر.